Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Realme 11 yang kondisi LCD-nya pecah seperti tadi. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan buka dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pembukaan tutup belakang atau backdoor-nya. Di sini saya menggunakan blower uap untuk membantu memberikan panas di tutup belakangnya guna mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa menggunakan blower uap, bisa menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau bisa menggunakan hot gun atau heat gun atau alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan cairan yang berupa glue remover atau glue breaker atau menggunakan cairan thinner atau minyak kayu putih ya. Ditetes-teteskan sedikit-sedikit aja di tutup belakangnya mempermudah untuk pengangkatan tutup belakangnya guna melemahkan lemnya ya. Dan ini adalah cairan yang saya sebutkan tadi yaitu cairan glue breaker atau glue remover tadi ya. Ini bisa diteteskan seperti ini, kita kasihkan di pinggir-pinggir penutup belakangnya. Di sini kita bisa menggunakan pemanas saja atau menggunakan cairan ini saja ya, atau menggunakan perpaduan di antara keduanya. Ya pasti keduanya ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya ini. Setelah kita kasihkan cairan tadi atau kita panasi ya secukupnya tadi, kita akan mencari celahnya seperti ini. Kita akan mencari celah terlebih dahulu dengan menggunakan silet ya. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Mika yang bisa kita ambil dari bekas tempered glass atau mika bawaan LCD. Kalau kita membeli LCD, ada juga yang sudah dibawain mika untuk melepas seperti ini ya. Atau menggunakan mika-mika yang lainnya, yang pasti mikanya berbentuk pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisir tutup belakangnya serta digunakan untuk menyisir LCD-nya nantinya. Seperti ini kita akan melepasinya pelan-pelan saja sampai bisa melepas tutup belakang ini ya. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa menambahin, kita tetesi dikit-dikit saja di bagian penyisitnya ini untuk cairan tadi itu. Apabila menggunakan blower uap atau menggunakan pemanas juga bisa juga ditambahin pemanasnya guna mempermudah lebih mudah untuk pengangkatan tutup belakangnya. Lanjut, kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau penutup bezelnya ini. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita melepasi semua bautnya tadi, kita akan melanjutkan dengan pelepasan untuk bezelnya, untuk penutup mesinnya ini ya. Kita cari celahnya terlebih dahulu di sisi sini nih. Kita bisa mencari celahnya dengan menggunakan mika atau kita menggunakan kuku jari saja. Kita cari celahnya seperti ini. Kemudian kita bisa menyisitnya pelan-pelan saja sampai bisa terlepas ya untuk tutup belakangnya ini. Dan jangan langsung ditarik ya, ada fleksibel fingerprintnya, kita lepas dulu. Kemudian kita bisa melepas untuk soket baterainya, kemudian kita akan melepas untuk soket LCD-nya. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru dulu. Kita akan memasang terlebih dahulu untuk LCD yang baru. LCD ini adalah LCD Incel ya, tidak menggunakan LCD AMOLED lagi. Kita pasang soket LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba dulu untuk kontrasnya ini ya. Setelah kontrasnya kita coba untuk meredupkan, kita nyalakan kontrasnya ya. Kita akan mencoba untuk masuk ke menu pengetikan. Kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu sampai bisa merasakan kenyamanan ya. Pengetikannya ini tidak ada masalah dan semuanya terketik dengan mudah dan enak saja. Dan kita bisa mencoba untuk menggeser-geserkan salah satu icon seperti ini. Kita rendam, kita tahan, kita geser-geserkan seperti ini. Dan juga kita bisa menggeser-geserkan yang lainnya juga di stopnya ya, untuk meyakinkan fungsi multitouch-nya berjalan juga. Setelah kita yakinkan semua areanya terasir atau terlewati oleh icon ini,
Kita lanjutkan lagi. Kita coba untuk meredupkan kemudian menyalakan lagi layar LCD-nya seperti ini. Kita tekan tombol on off-nya ya, kita redupkan, kita nyalakan seperti ini untuk meyakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Kemudian kita bisa mematikan handphonenya. Setelah handphonenya yakin mati, kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya. Kita bisa merapikan LCD yang baru terlebih dahulu. Kita bisa membersihkan plastik-plastiknya yang ada di LCD-nya ya. Akan merapikannya supaya tidak ada yang menghalangi ketika kita pasang di frame-nya nantinya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas di layar LCD-nya. Untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya, kita panasi terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower up atau hair dryer, atau menggunakan hot gun atau heat gun, atau menggunakan cairan yang saya sebutkan tadi, bisa menggunakan glue remover, glue breaker, atau menggunakan thinner, atau menggunakan minyak kayu putih, atau menggunakan yang lainnya ya. Yang pasti semuanya ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah kita rasa cukup panas ya, kita bisa melepasi layar LCD-nya. Di sini kita menggunakan silet seperti pertama kali kita melepas tutup belakangnya tadi. Setelah kita temukan celahnya, kita akan menyisirnya dengan menggunakan mika tadi. Mika yang kita gunakan juga untuk melepas tutup belakangnya, yaitu mika yang kita bisa ambil dari bekas tempered glass atau bawaan layar LCD, atau mika-mika yang lainnya yang pasti berbentuk pipih seperti ini, yang pasti bisa digunakan untuk menyisir LCD-nya ya. Bisa juga menggunakan cairan pelepas tadi ya, kita bisa menggunakan glue remover atau glue picker untuk membantu pelepasan LCD-nya kalau tidak menggunakan pemanas ya. Setelah kita lepas ya, di sini nampak ada yang menyangkut. Jadi kita harus melepas dulu untuk penutup bawahnya ini. Kita lepasi, kita rapikan ya, supaya bisa mengambil soket LCD-nya atau fleksibel LCD ini. Kita akan melonggarkan terlebih dahulu untuk bawahnya ini, yaitu papan bawahnya ini kita longgarkan agar bisa mengambil layar LCD-nya. Biasanya di papan bawah ini ada penguncinya berupa karet di sini. Kita bisa mengambilnya, kita bisa longgarkan seperti ini saja, atau bahkan kita bisa melepasnya langsung saja untuk tutup belakangnya, terserah saja. Dan ini adalah penguncinya yang saya maksud tadi, yaitu berupa karet seperti ini ya. Kita bisa memasangnya kembali ataupun tidak kita pasang kembali juga tidak apa-apa, terserah saja. Dan kita akan lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya sampai sebersih-bersihnya. Dan kita lanjutkan dengan mencoba memasang layar LCD-nya terlebih dahulu di body frame-nya, agar bisa mengukur apakah LCD ini bisa terpasang dengan plug sempurna di body frame-nya, ataukah masih ada yang belum sempurna atau ada yang terhalangi dalam pemasangannya. Kita akan menilainya terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan meletakkan di tempat yang datar seperti ini, seperti keramik atau kaca ya, untuk mengukur frame-nya apakah frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila frame ini mengalami bengkong, kita akan meluruskan terlebih dahulu sebisanya mungkin. Apabila dia mengalami bengkong, ya kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Dan kita akan melanjutkan dengan memberikan lem pada pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini ya. Kita kasihkan lem secara menyeluruh merata cukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Sebelum kita benar-benar akan memasang layar LCD-nya, sebaiknya kita perhatikan untuk penutup speakernya ya. Apabila penutup speakernya itu masih menempel di LCD yang lama, kita akan mengambil penutup speaker itu dan akan memindahkannya di body frame-nya atau meletakkan kembali agar tidak tertinggal untuk penutup speakernya ya. Dan apabila sudah terpasang semuanya, kita sudah melepasi semuanya ya. Yang ini adalah plastiknya ya, kita lepasi, kita rapikan. Dan kita akan memasang untuk layar LCD-nya. Kita yakinkan untuk fleksibel LCD-nya ini masuk secara sempurna terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengepaskan layar LCD-nya. Kita akan mempresisikannya. Kita akan mempresnya ya, sedikit-sedikit aja. Kita akan meyakinkan bahwa layar LCD ini terpasang dengan presisi, terpasang dengan plug dan sempurna, tidak terlampau jauh ya.
Karena layar LCD Incel ini memang tidak bisa plug dan sempurna seperti layar LCD AMOLED. Tapi paling tidak dia akan kita pasang serapi mungkin sehingga bisa terpasang dengan sebaik-baik mungkin ya. Dan kita akan menahan terlebih dahulu menggunakan karet di sini. Bisa juga menggunakan isolasi atau menggunakan alat penahan yang lain ya. Kalau menggunakan karet ya seperti ini ya. Kalau saya ini tidak saya lipat-lipat, karetnya saya tidak lipat-lipat dua kali atau 3 kali ya. Saya sekali-kali saja ini, saya lipat-lipat. Jadi terkesan karetnya ini sedikit banyak. Sebenarnya ini tidak banyak juga ya, hanya untuk menahan sementara, tidak untuk mempressing secara berlebihan ya. Dan kita akan menunggu sampai dirasa kuat dan kering, kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu kurang lebih saja ya, itu tergantung kondisinya. Kalau memang kurang ya ditambahin lagi waktunya sampai dirasa kuat dan kering. Setelah dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya. Kita lepasi semua karet-karetnya ini satu persatu. Dan kita akan melanjutkan dengan perapian bagian bawah ini terlebih dahulu ya. Seperti saya sebutkan pertama kali tadi, ini adalah pengunci bawahnya. Kita bisa memasangnya terlebih dahulu atau kita tidak usah memasangnya juga tidak apa-apa. Kalau ingin dipasang kita kembalikan saja untuk penguncinya seperti ini. Kemudian kita akan memasang untuk soket LCD-nya, kita rapikan dan kita plakkan. Kita yakinkan soket LCD-nya ini terpasang dengan plak dan sempurna. Kita pasang juga untuk soket baterainya. Dan kita akan melanjutkan dengan membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita akan mencoba untuk menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pengembalian di bagian bawahnya tadi yang telah kita lepas. Ini adalah buzzernya ya, kita kembalikan terlebih dahulu. Kita rapikan. Dan kita akan mengembalikan juga untuk bezelnya atau penutup mesinnya. Kita rapikan dulu untuk tombolannya atau flexible fingerprintnya ini. Karena terlepas kita pasang kembali. Kemudian kita akan memasang untuk soket fingerprintnya ini. Dan kita akan memasang untuk tutup belakangnya ya. Kita rapikan, kita plakkan pemasangannya sampai terpasang dengan plak dan sempurna. Dan kita coba untuk tombol-tombolnya ya, kita yakinkan semua fungsi tombolnya ini berjalan dengan normal. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut penutup mesinnya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Kita lanjutkan dengan pemberian lem pada penutup belakangnya atau backdoornya. Kita kasihkan lem di tutup belakangnya. Bisa menggunakan lem berwarna putih seperti ini atau menggunakan lem yang kita pakai untuk mengelem layar LCD tadi yang berwarna hitam, terserah saja. Dan kita biarkan sejenak agar lem itu langsung bisa terpasang dengan mudah saja tanpa harus menahan ya. Dan ini adalah SIM tray-nya, kita kembalikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan pemasangan tutup belakangnya ini. Kita paskan, kita plakkan ya. Kita rapikan juga, kita presisikan juga untuk tutup belakangnya ini biar terpasang dengan sempurna. Dan kita bisa memasang tempered glass atau anti gores-nya ya. Kita akan membersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan pembersih yang bawaan tempered glass yang nomor 1 terlebih dahulu. Kita menggunakannya basah. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kemudian kita akan membiarkan sejenak
agar mengering untuk yang basahnya. Dan kita bersihkan dengan yang kering yang nomor 2 ya. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya juga. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan memasang tempered glass-nya. Kita akan masang tempered glass-nya. Kita yakinkan tempered glass-nya ini terpasang dengan sempurna, berada di titik senternya, titik tengahnya. Dan kita yakinkan dia terpasang dengan sempurna ya. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.